شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat semua, jemaah umrah sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa berjumpa kembali dalam keadaan berbahagia, sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beberapa saat lagi insya Allah kita akan diundang oleh Allah untuk beribadah umrah haji di tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan manasik sebelumnya, mari kita sama-sama lanjutkan belajar kita tentang hal-hal apa saja yang baik dilakukan selama umrah. Dan kali ini izinkan Abu Faris memperkenalkan tempat-tempat mustajab doa di Masjidil Haram dan juga di Masjidil Nabawi insyaallah. Baik, sebelum lanjut mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkahi pembelajaran kami ini ya Allah. Bismillah. Mari kita lihat apa saja ataupun di mana saja kita bisa menikmati doa-doa dengan di tempat yang mustajab insyaallah. Jadi kita akan memadukan waktu yang terbaik dan tempat yang terbaik dalam berdoa. Maka kita harus tahu di mana saja tempat mustajabnya doa itu. Kita masuk di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini kita bagi 7 ya untuk kita ingat, dan ini urutan 1 sampai dengan 5 betul-betul kita harus rekam karena ini posisinya di area Ka'bah. Yang pertama adalah Multazam. Nanti Abu Faris perlihatkan virtual videonya. Jadi kita paham di mana saja letak Multazam. Multazam itu adalah posisinya dari sudut Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Jaraknya tidak terlalu panjang ya. Pendek saja dan biasa ada askar di situ. Abu Faris betul-betul menganjurkan untuk para ikhwan gitu ya, para laki-laki touch menyentuhnya gitu ya, untuk ibu-ibu mendekati dan berdoa di situ. Ya, karena kalau untuk menyentuh Masya Allah perjuangan luar biasa. Kalau untuk ibu-ibu dianjurkan untuk ibu-ibu daripada berdesak-desakan dan sikut dan membuat tidak apa terganggu, maka lebih baik di berdoa saja dan dari jarak yang 5 meter, jarak 4 meter yang tidak terlalu berdesakan. Yang kedua Hijr Ismail. Nah, sahabat semua, kita akan perlihatkan juga lokasi Hijr Ismail. Selain kita saat manasik offline kemarin kita pun sudah memperlihatkannya Hijr Ismail. Dalam Ka'bah ini hampir apa namanya itu untuk VVIP tamu kerajaan Arab Saudi. Para presiden dan orang-orang penting biasanya diundang untuk menikmati dalam Ka'bah. Nah, kita wallahu a'lam bishawab. Seumur hidup kita apakah diberikan rezeki oleh Allah untuk masuk Ka'bah? Wallahu a'lam bishawab. Senantiasa berdoa boleh insyaallah. Selanjutnya Rukun Yamani. Rukun Yamani ini juga tempat mustajabnya doa. Selain yaitu sunnahnya ketika kita tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh juga menambahkan doa yang lain. Selanjutnya belakang makom Ibrahim. Ini disunahkan sholat 2 rakaat selepas tawaf. Dan di situ kita juga dipersilakan untuk berdoa. Ini insya Allah mustajab doa juga. Selanjutnya saat minum air zam-zam selepas tawaf. Jadi minum air zam-zam sambil melihat Ka'bah dan itu searah multajam di situ ya, titik multajam. Maka silakan berdoa. Nah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu boleh berdoa banyak ya, silakan. Saat sa'i, karena
Sa'i ini tidak ada doa khusus, tetapi yang disusun oleh para ulama kita juga sudah disusun, maka boleh menggunakan doa itu, dan juga kita bisa menambahkan doa-doa yang lain. Selain tentu memperbanyak zikir-zikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, boleh menambahkan doa-doa kita yang lain. Dan yang di Masjid Nabawi satu titik saja di area Raudhah. Nanti virtual videonya juga Abu Paris share untuk sahabat semua insya Allah. Jadi nanti ini upayakan bisa kita masuk ke area Raudhah. Dominan laki-laki lebih lebih banyak waktunya, dan untuk ibu-ibu juga ada masanya, juga ada waktunya. Minimal sekali umroh ataupun 4-5 hari berada di Madinah, mencicipi 1-2 kali masuk Raudhah untuk ibu-ibu insya Allah. Mari kita masuk ke virtual videonya supaya paham di mana saja titik-titik ataupun lokasi-lokasi yang tadi Abu Faris paparkan. Ini kita masuk ke area di mana kita berada di kota Mekah, tepatnya kita berada di Masjidil Haram. Ini lokasi multajam. Dari sudut ini ke tiang pintu yang ini. Jadi tidak sampai ke sini, bukan. Tapi dari sini ke sini, begitu. Nah, dianjurkan ya para laki-laki bisa menyentuhnya, jamaah laki-laki bisa menyentuhnya. Kalau teladan para sahabat itu menempelkan pipi, bukan menciumnya, menempelkan pipi dan menempelkan dadanya. Jika sulit, terbaik menyentuhnya. Betul-betul Abu Baris sangat menganjurkan untuk bapak-bapak, para ikhwan menyentuhnya di area sini dan boleh berdoa, begitu. Adapun dianjurkan ketika tawaf ya sahabat semua, bukan menyepelekan buku panduan, bukan tidak dalam konteks itu. Tetapi setelah kita starting tawaf putaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah silakan tatap dulu ke sini dan berdoa dulu sebelum membaca yang ada di buku panduan. Nah, bismillah ya Allahu akbar di sini ya. Ini Hajar Aswad di sini. Senantiasa ada askar di sini untuk menertibkan dan melihat posisi yang ada yang berbahaya ataupun tidak. Dari sini ke sini. Begitu ya. Jadi dari sini ke sini putaran tawaf pertama silakan berdoa dulu. Baru selepas ini silakan mau baca doa di buku panduan juga boleh. Tapi jangan lewatkan dulu ini ke sini nih. Ya, seperti yang Bu Paris sampaikan saat kita manasik umroh, putaran pertama temanya adalah mohon ampun kepada Allah. Sok beristighfar, mohon ampun ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dari sini nih, biar bersih dulu kita. Mohon ampun dulu. Tawaf kedua, ini kita bersyukur dulu dari sini ke sini. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah diundang ke sini ya Allah, terima kasih ya Allah. Coba terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Baru dari sini selanjutnya bisa Bisa terus untuk membaca buku doa-doa bagi yang tidak hafal. Syukur yang sudah hafal insya Allah. Dan selanjutnya boleh nanti untuk ibu-ibu bisa bergeser di mana titiknya. Titiknya bisa menempelkan di area sini sepanjang Ka'bah ini ya ke sini. Mudah-mudahan. Nah, ini ada tidak terlalu padat. Kalau ini waktunya selepas sholat pasti dijamin padat. Area ataupun waktu yang kurang padat adalah di waktu duha antara jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Dominan orang-orang mengambil malam waktu yang terbaik begitu. Dan juga kalau pagi hari rata-rata selepas sholat subuh, sholat isyraq, sholat duha pada banyak yang istirahat juga ataupun city tour. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah Hijr Ismail. Ya, ini Hijr Ismail posisinya seperti yang kemarin kita manasik ya. Ini kita di sini nih, Hijr Ismail di lengkungan ini gitu ya. Nah, itu. Jadi di dalam sini upayakan kita bisa menunaikan sholat mutlak di sini yang seperti kemarin Bu Faris paparkan juga. Upayakan. Nah, Bu Faris mengajak di umroh yang kedua ataupun yang ketiga. Saat umroh ke pertama kita fokus menunaikan umroh sekalian orientasi tempatnya begitu. Begitu ya sahabat semua. Ini ya dalamnya terus bergeser, berputar. Nah, ini starting di sini nih di sini ya starting multajam gitu ya. Maaf, rukun yamani. Starting rukun yamani. Selain ini juga kita Abu Faris ke belakang dulu.
Hijr Ismail ini adalah pancuran, ya tulisan Anda basmalah di sini. Ini adalah bawah pancuran Ka'bah. Jadi di sini silahkan tambahkan doa-doa juga buat diri kita insya Allah. Nah selanjutnya kita ke rukun Yamani. Nah di rukun Yamani sahabat semua, tadi terlewat ya. Nah ini rukun Yamani. Dari sini dianjurkan mengusapnya, jika tidak bisa dari kejauhan. Nah ini kan mengusap jamaah-jamaah yang lain juga, Masya Allah. Penuh, Masya Allah. Ini selepas waktu sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai titik ada askar di sini. Ya, ini paman askar yang tadi itu. Askar ataupun polis penjaga di sini untuk menertibkan kita. Ini adalah zonanya. Dan juga nanti khusus untuk sahabat semua, seperti yang disampaikan di audio yang kemarin-kemarin. Jadi kita akan menunaikan sholat isyraq dengan lurusan rukun yamani. Kita upayakan di sini. Selepas sholat isyraq, ini panduan sholat isyraqnya juga sudah Abu Faris share juga untuk sahabat dan ayah bunda, bapak ibu semua pelajari. Ini di lurusan rukun yamani sholat isyraq, silahkan tunaikan. Tunggu 5-10 menit, lepas itu kita lanjutkan dengan sholat duha di lurusan rukun yamani ini, insya Allah. Untuk saat ini di tahun 2022 Oktober, informasi yang diterima hanya yang umroh saja yang bisa mendekat ke Ka'bah. Lalu bagaimana kalau kita tidak sedang ihram, tidak sedang menunaikan umrohnya, kita sebagai sholat ataupun jamaah yang melaksanakan sholat subuh dan juga menunggu fajar sholat isyraq, ya berarti kita di lantai 2. Jadi kita akan menatap rukun yamani insya Allah. Begitu sahabat semua. Selanjutnya kemana lagi? Kita ke belakang makom Ibrahim. Itu tadi makom Ibrahim. Ya, makom Ibrahim, dan ini di zona sini kita menunaikan sholat ikhwan ahwat boleh di sini sholat ya 2 rakaat selepas tawaf begitu. Ini zonanya di sini. Dibagikan zonanya. Nah, seperti itu. Sebelum masuk ke Bukit Sofa dan Marwah insya Allah. Nah, selanjutnya di mana lagi? Dan ini kan setelah kita tawaf ya. Ini mohon maaf ini memperlihatkan tadi ada yang dibuka burdahnya ataupun cadarnya. Itu kalau tawaf memang tidak boleh menggunakan burdah ataupun cadar untuk perempuan. Ini kita minum sambil menatap Ka'bah nih. Kita menatap multajam di sini. Coba. Silahkan berdoa selepas doa meminum air zam-zam. Dan upayakan selama di Masjidil Haram, selama di Mekah, kita minum air zam-zam terus ya, sambil berdoa silahkan. Nah seperti itu. Lalu selepas itu kita pun bisa menunaikan sa'i gitu ya, selepas minum air zam-zam. Nah seperti itu sahabat semua, rekan-rekan, itu untuk di area Masjidil Haram. Kita tunaikan doa-doa yang banyak di situ di Masjidil Haram itu insya Allah. Begitu sahabatku. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan pembelajaran manasik umroh kita. Kemana kita lanjut ke ya. Nah di Madinah, aduh Masya Allah. Nah ini Masya Allah. Kita akan virtual gitu ya, melihat juga lokasi-lokasi di Madinah ataupun di Masjid Nabawi ini, Masya Allah. Kita akan menikmati kalau dini hari seperti ini, maaf kalau siang hari seperti ini ditutup payungnya, dan kalau malam hari dibuka, Insya Allah. Mari kita masuk. Dan ini adalah kita masuk di area Raudhah. Raudhah itu antara pilar ataupun tempat khutbahnya Rasulullah gitu ya. Dan saat ini Rasulullah dimakamkan bersama sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar bin Khattab. Nah, disinilah gitu ya kita akan berdoa. Dominan untuk laki-laki bisa sepanjang waktu, dan selain sepanjang waktu kita pun upayakan di dini hari.
Posisi kepala saat kita sujud akan bertepatan di mana posisi telapak kaki Nabi berdiri saat sholat di mihrab yang ini. Kita akan terus mendekat, coba di gambarnya. Kalau ini tempat azan, ini masih di tempat azan ya, sama uh, tempat apa petugas yang mengangkat suara. Misalkan Allahu Akbar. Nah, imam itu seperti itu. Nah, selanjutnya kan kalau di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram ada yang mengangkat mengulang bacaan daripada imam. Allahu Akbar. Nah, seperti itu atau Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ah, gitu. Nah, dari sini sampai ke situ ini lokasi memperbanyak doa. Sholat dulu ya, minimal 2 rakaat, selepas itu perbanyak doa gitu. Nah, ini tiang-tiangnya, tiang uswatun hasanah ya. Seperti itu. Nah, seperti itu sahabat semua dan sekarang sudah diperpanjang gitu ya zonanya dari pilar yang tadi itu ke sebelah sana. Nah, itulah lokasinya sahabat semua. Insyaallah kita pun akan menunaikan memperbanyak doa di sini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak disepelekan juga doa antara azan dan iqamah dan di situ durasinya panjang. Silakan banyak doa, banyak doa, banyak doa situ. Dan biasakan kita itu sebelum berdoa istighfar, bersolawat, ya, mohon ampunan, bersyukur, baru doa. Gitu. Mohon ampunan dan bersyukur. Mohon ampunan dan bersyukur baru doa pribadi kita. Silakan. Apa? Mau mendoakan orang lain, silakan. Mau mendoakan anak, istri, orang tua, silakan. Begitu ya. Selepas azan dan iqamah itu pun tidak boleh dikesampingkan. Begitu ya. Insya Allah. Kita akan padukan sekali lagi waktu yang terbaik. Misalkan selain antar azan dan iqamah, dan kita pun sepertiga malam kita di sana, sholat duha pun kita akan tunaikan di sana insya Allah, dan juga di tempat yang tepat, tempat yang terbaik gitu. Demikian ayah bunda, sahabat semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh di-sharekan juga video ini jika ada manfaat untuk saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.